Semua ini menjadi kesukaran bagi saya. Sebenarnya semalam saya berada dalam keadaan yang tertekan. Sehingga kan saya SMS saudara Azmin, saya kata Azmin, ini kalilah. Ini kalilah, tidak tahu jadi ini kalilah untuk berjuang ataupun ini kalilah saya harus berundur. Tapi Azmin cakap, Fred, kita sudah alang-alang dah. Kau tuh hari ada semangat, dengan tiba-tiba kau hilang semangat. Saya pun tanya balik diri saya. Ya, kalau yang hari itu saya bersemangat dengan cara sembunyi-sembunyi, adakan mesyuarat di mana, Azmin? Perkasa Hotel, ya, dengan sembunyi-sembunyi. Maklumlah kami ini kaki tangan kerajaan, cikgu lagi, ya. Saya ini cikgu pemangku guru besar SK Saint Anthony Tennant. Ya. Jadi kita bergerak pada mulanya dalam keadaan yang sembunyi-sembunyi, dengan bertujuan untuk supaya pergerakan kita ini dapat kita teruskan. Tetapi sampai saat-saat untuk kita mau melancarkan Padista di N36 Kemabung ini, saya diukur dengan SMS, diukur dengan telepon. Kemudian mereka mempergunakan keluarga saya, kakak saya, sehingga telepon saya menangis. Janganlah kau pergi pelancaran STA itu. Nanti kau punya kerja. Kemudian dengan disebabkan kau menyertai STA, nanti abang dan abang ipar hilang pekerjaan. Jadi kalau saudara-saudari mengalami situasi ini, apa yang saudara-saudari buat? Kalau mau ikut hati manusia saya mau lari sudah. Tetapi mujur juga, dokter, hari ini kita lancarkan STA kena pada waktu hari Minggu. Hari Minggu tadi, pagi tadi saya pergi sembahyang. Saya pergi sembahyang, tidak lain saya berdoa. Apa yang saya doakan Tuhan, kalau inilah jalan yang kau berikan kepada saya, hari ini saya harus datang. Satu dokter, kalau sebelum ini sewaktu saya sembunyi-sembunyi bersama dengan Azmin mengadakan mesyuarat, istri saya marah sampai dia suruh saya tidur di luar. Marah sangat istri saya. Kau ini pandai-pandai saja, ya. Ini kau mempergadaikan maruah keluarga, mempergadaikan masa depan keluarga. Kalau ada kata saya dibuang kerja, apa anak saya mau makan? Sekarang ini pun sebenarnya saya masih takut-takut lagi. Ya, mungkin selepas ini ada spy UMNO di sini diambil gambar saya. Cikgu Alfred sudah berucap di sana, konformlah dia ini adalah orang STA, bukan calon STA, bukan orang STA. Ya, konform. Sampai nanti gambar saya letak dia di mana? Letak dia di PPD, letak dia di jabatan. Oh, tiada harapan naik pangkat lah. Satu daripadanya kalau tidak buang kerja pun hantar pergi rundung. Kalau bagus-bagus di rundung tempat sendiri tidak apa. Hantarnya pergi gina batangan yang tadi itu lebih banyak orang pelarian daripada orang tempatan. Habis saya. Itu sebabnya saya SMS dengan saudara Azmin. Saya kata, Azmin, perjuangan ini apa jaminan dia? Apa jaminan yang saya dapat? Ya. Saya tidak cerita dengan Azmin kau mesti letak saya jadi calon STA Kemabung. Tidak. Saya tidak mau pun jadi calon. Dulu saya tidak pernah berangan-angan berdiri di sini untuk berucap dalam satu arena politik seperti ini. Saya tidak berangan-angan menjadi orang politik. Tidak sama sekali. Ya? Tidak sama sekali. Jadi saudara-saudari,
dengan ugutan yang telah diberikan ini oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita daripada UMNO khususnya. Ya. Kenapa mereka mau ugut saya? Kenapa mereka takut dengan orang bernama Alfred ini hanya berkedudukan, hanya berjawatan sebagai pemangku guru besar SK St. Anthony Tedam? Saya tidak bukan seorang yang berkedudukan tinggi, kelulusan pun tidak tinggi, bukan macam dokter. Dua orang dokter ini kan. Saya hanya kelulusan SPM saja. Dulu diberi peluang masuk universiti, saya tidak pergi. Sebab orang tua ini untuk mau belajar, lihat sikit kepala. Ya, itu si Gumak ada sana. Saya punya bicara dulu. Saya masuk pergi OUM. Saudara Mak ini yang jadi pensara saya. Ya. Tapi saya 14 minggu saja OUM saya keluar. Tidak tahan belajar. Orang bodoh ni memang begitulah. Ya. Dia berani saus cabaran. Ya. Tetapi itulah yang menjadi persoalan saya sekarang. Kenapa mereka itu begitu besar sekali, ya, begitu besar sekali untuk melihat saya berada di dalam staf, sehingga mereka ugut saya dengan ugutan yang begitu menyiksa batin saya sekarang. Sampai semalam saya tidak tidur, dokter pukul 3 baru dapat tidur. Asik pikir, mau pergi ke tidak, mau pergi ke tidak, mau pergi ke tidak. Ya. Susah. Ya. Dengan ugutan, dengan menggunakan keluarga sehingga keluarga menitis air mata suruh saya jangan pergi. Tapi itulah saya kata nasib baiklah pelancaran ini kena hari Minggu dan pagi tadi saya pergi gereja, saya sembahyang perkara itu saja. Ya. Yang hari ini peliknya dokter, dengan tiba-tiba pula sampai di rumah bersama dengan istri tadi, darling dia. Jadi sebenarnya istri saya tidak panggil pun saya darling, panggil daddy saja. Dia kata, kau tidak pergi ke itu pelancaran staf? Pelik pula. Pelik pula. Mungkin adalah barangkali yang membisikkan dia, oh ini kau punya suami ini pergi, harus pergi. Inilah perjuangan yang buruk. Jadi yang saudara-saudara kita jadi yang mengancam saya dengan berbagai cara, tomahan dan sebagainya itu, ya, sebenarnya saya ingin nyatakan ini saja kepada mereka. Kalau kamu gusar melihat saya berada di dalam staf, kenapa tidak kita sama-sama memperjuangkan? Iya, memperjuangkan salah satu yang saya lihat seperti yang telah diceramahkan sebentar tadi, yaitu agenda Borneo. 7 agenda Borneo yang telah digariskan itu. Kenapa kita tidak sama-sama? Yang kau besar sangat saya berada dalam staf, kenapa? Saya tidak gugat pun, dan saya pun tidak menyatakan saya ini calon staf untuk kenapa. Ya. Sebab hari ini kita bukan bercerita mengenai dengan siapa calon dan siapa bukan calon. Dr. Jeffrey sendiri pun barangkali belum terfikir siapa calon pemabuk. Ya. Tapi hari ini yang kita bercerita ini adalah tentang hak kita. Hak kita menjadi taruhan kita, yaitu hak membela masa depan negeri Sabah. Saya ini cikgu, dulu saya tidak minat politik. Bila tengok Anwar Ibrahim, bila tengok zaman Tun Mahathir, kadang-kadang saya jadi muak tengok politik. Macam-macam, satu orang cakap lain, satu orang cakap lain. Jadi mana yang betul? Ya, saya muak. Tetapi sejak akhir-akhir ini tidak tahulah, ada aura barangkali Dr. Jeffrey ini tiba-tiba keluar dia punya UPF. Hari itu saya masih ingat saya bersoal jawab dengan Datuk. Betul ya? Sewaktu kematian adik Dr. Father Dr. Charles, saya bersoal jawab, saya tanya Datuk, ini kau punya UPF ni apa ini? Ya, sebenarnya apa ni? Macam mana saya mau jadi ahli? Dia cakap tidak perlu jadi ahli. Kau masuk UPF ini tidak perlu jadi ahli. Hari itu saya kata macam mana saya mau jadi ahli? Berapa bayaran dan sebagainya? Ya.
Tetapi dengan agenda yang telah dibawa oleh UPF dan kemudian diperkukuhkan di dalam style ini, saya tertarik. Di situ ada sesuatu yang menarik. Ya, ada sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Saya sedih kalau kita tidak dapat melihat ini sebagai satu perjuangan kita untuk membela masa depan generasi kita akan datang. Yang berbahagia dokter, saya sebenarnya jadi seorang guru ini kemudian memangku guru besar. Saya penolong keadaan satu di sekolah. Saya menghadapi soal isu IC project. Ada seorang budak, orang Filipino, ya, tetapi ada surat beranak. Sewaktu dia mendaftarkan anak dia di tahun 1, ya, nama anak ini saya lupa sudah, tetapi bapa dia mula-mulanya bernama Lahi, bapa dia. Tapi apabila sampai ketika dia di tahun 6 untuk saya daftarkan dia mengikuti peperiksaan UPSR, nama bapanya sudah berubah menjadi Abdul Rahman. Jadi apabila dokumen yang sudah bercanggah seperti ini ada di hadapan kita, saya terpaksa panggil ibu bapa dia ini supaya beri dokumen yang asal, supaya saya boleh mendaftarkan anak ini menyertai peperiksaan UPSR. Bila kita minta, dia bagi yang salinan. Minta lagi kedua, dia bagi yang salinan juga. Semua dicop sah oleh pendaftar, ya, di pendaftaran negara. Tapi dia tidak boleh buktikan kepada saya yang original itu. Jadi saya panggil mereka berdua, ibu dan bapak budak. Sekarang saya panggil kamu datang ini karena masa depan anak kamu. Kalau kamu mau anak kamu didaftarkan untuk mengikuti peperiksaan UPSR, kamu harus tunjuk kepada saya dokumen asal. Tapi sebelum saya panggil ibu bapak itu, sebenarnya saya ada tulis surat ke pendaftaran negara Cawangan Kota Kinabalu. Saya tulis surat kepada pengarah ya, sila sahkan kerakyatan individu ini. Kemudian apa yang telah diberi jawaban kepada saya, dia kata sila pihak Tuan menasihati kedua ibu bapa ini berjumpa dengan kami di Ibu Pejabat. Okay. Apabila saya panggil mereka berdua, ibu dan bapa ini datang ke sekolah supaya mereka bawa dokumen asal mereka, yang si ibu dapat membuktikan bahwa dia sudah menjadi rakyat Malaysia dengan adanya MyCard. Tapi si bapa tidak dapat membuktikan. Dia hanya ada satu dokumen, yaitu dokumen kehilangan IC. Tapi pun bukan original. Bila saya soal jawab, si ibu ini dari mana? Dari Pulau Gaya. Si bapa pun dari Pulau Gaya juga. Saya cakap dengan yang ibu ini, saya kata, di mana kamu dapat kamu punya MyCard sedangkan kamu orang Filipina? Cikgu, saya pun sendiri tidak tahu, Pak Cikgu. Dulu ada orang jumpa saya, dia cakap, jumpa kami, dia tawarkan, kamu mau IC gak? Bayar RM1.000, dokter. Bayar RM1.000, dapat MyCard. Itu MyCard datang dari mana? Saya cakap, biasanya kami memohon MyCard ini ke pendaftaran negara. Tapi yang kau ini dapat di pulau MyCardnya. Dia cakap, orang cakap kami dulu, ini Project M. Ya, ini Project M. Ya, kalau N itu apa? Hadir ke apa, pulang masing-masing. Ya. Jadi, dengan situasi yang saya alami yang terdekat dengan saya ini, apabila saya nampak agenda Patista dan UPF sekali, saya tertarik di sana.
Maka dengan itu saya mengambil keputusan apabila Azmin tercari-cari siapa bapa pemimpin daripada Temanggung yang boleh sikit lah. Saya ini boleh banyak, ya, untuk boleh memimpin star di Temanggung ini. Saya cakap, Min, kau ini jangan pandang sebelah mata. Walaupun SPM saja, tapi ada juga sedikit, ya.